Praktikum IPA di SD Modul 7 tentang optik KP1 sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Semuanya, perkenalkan, nama saya Irma Yulia dengan nilai 82323863. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang optik, sifat cahaya, pemantulan cahaya, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, kemudian lilin, kemudian layer atau tabir kertas, kemudian celah cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yaitu saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa cermin datar. Menyalakan senter terlebih dahulu. Cahaya menembus celah cahaya. Tidak ada pemantulan cahaya. Bisa dilihat. Tidak ada pemantulan cahaya. Sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Langkah kedua yaitu terdapat senter celah cahaya menuju cermin datar. Cahaya memantulkan searah cahaya dengan cahaya yang searah yang datang dari senter sejajar, sehingga bisa dilihat dapat menghasilkan besar sudut. Bisa dilihat ya. Langkah selanjutnya yaitu cahaya senter menembus celah cahaya, kemudian terdapat sudut yang datang. Bisa dilihat ada sudut pantul dari cahaya. Terdapat sudut pantul. Langkah selanjutnya yaitu menaruh lilin di antara celah cahaya dari cermin datar. Di sini lilin yang didekatkan dari celah cahaya, kemudian digeser ke belakang menjadi sangat jelas ya, terlihat gambar lilin. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan berikutnya akan menggunakan cermin cembung dan cermin cekung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak ada tanda berkas cahaya ya. Tidak ada. Selanjutnya menggunakan cermin cembung. Bisa dilihat ini cermin cembungnya. Kemudian kita geserkan layar. Tidak jelas berkas cahaya karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya ya. Tidak terlihat jelas, tidak terlihat. Yang ketiga yaitu ada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Untuk selanjutnya yaitu percobaan menggunakan cermin cekung. Pemantulan di sini bisa dilihat ya. Sebelum ada cermin cekung tidak terlihat berkas cahayanya. Kemudian saya akan coba menggunakan cermin cekung dan mendekatkan. Sini ada berkas cahaya.
cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung bersifat konvergen dalam kurung mengumpulkan bayangan. Yang kedua, cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jarinya positif atau di depan cermin. Kemudian yang ketiga, sifat bayangan. Jika bayangan jatuh di depan cermin, cermin akan berbentuk bayangan nyata atau terbalik. Jika bayangan jatuh di belakang cermin, maka bayangannya nyata dan tegak. Kemudian kesimpulannya bagi kita semua, dari percobaan yang telah saya lakukan dan dapat dilakukan, ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul, berbentuk datar, sifat bayangannya maya, tegak, dan besar. Kemudian yang kedua, benda berada di depan cermin, cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin, serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mempunyai bayangan cermin cekung. Disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.